menentukan momen maksimum yang terjadi jika momen ujung dan ujung ini berbeda. Gitu ya. Tapi ini menurut saya, nggak tahu kalau menurut kalian. Gitu ya. Karena sebenarnya di analisa struktur, kalau kita melihat urutannya dari beban kita bisa mencari reaksi, di mana reaksi itu menjadi geser kan sebenarnya. Nah, maka dari beban kita bisa cari gesernya. Geser ini saya simbolkan dengan V besar. Beban ini saya simbolkan dengan Q besar. Kan kalau kita urutannya kan biasa kan peletakan sederhana, kita cari dulu reaksinya akibat beban. Dimana nanti dari reaksi kita ketemu gaya gesernya. Dari geser kita bisa ketemu gaya momennya. Gitu ya. Maka kalau saya tulis urutannya, dari beban kita ketemu geser, dari geser kita ketemu momen. Sebenarnya setelah momen itu ada urutan lebih lanjutnya. Setelah momen kita ketemu yang namanya rotasi. Ini yang nggak kita pelajarin. Ya. Nah, secara makrek setelah momen kita ketemu rotasi. Setelah rotasi kita ketemu yang namanya lendutan. Nah, konsep ini sebenarnya simple. Kenapa? Karena kalau dilihat, ketika kita punya beban, kita menghasilkan geser berdasarkan luasan dari bidang geser, kita bisa ketemu momen maksimum yang terjadi. Benar ya? Nah, kalau konsep ini saya perpanjang lagi, berdasarkan luas dari momen, kita akan ketemu yang namanya besaran dari rotasi. Ini advance memang, ini seharusnya kalian diajarin di makrek 5. Tapi kalian nggak ada makrek 5 sekarang, makrek cuma sampai makrek 4 aja ya kali. Selanjutnya dari rotasi, berdasarkan luasan bidang rotasi, kalian bisa ketemu lendutan yang terjadi. Jadi sebenarnya dari beban alurnya kita bisa mendapatkan lendutan gitu ya. Maka kalau misalnya saya tulis sebenarnya geser itu merupakan, karena sebenarnya luasan ya. Momen itu sama dengan luasan dari luas dari bidang geser. Atau bisa saya tulis, kalau bentuknya segitiga berarti luasannya setengah alas kali tinggi. Kalau bentuknya kotak berarti panjang kali lebar. Kalau bentuknya tidak beraturan, maka sama dengan integral dari bidang geser terhadap dx. Ini saya pegang ya. Nah, berarti kalau rotasi sama dengan integral dari bidang momen terhadap dx. Berarti kalau lendutan itu sama dengan integral dari rotasi terhadap dx. Nah, ini yang konsep ini coba saya kunci, saya pegang untuk gimana sih caranya menganalisa dari balok momen maksimum dari balok yang ujung-ujungnya itu berbeda. Nah, kalau seperti itu maka ini kan saya mulai dari momen ya. Maka sebenarnya bisa dong saya tulis kalau geser itu merupakan integral dari beban terhadap dx. Ya, karena konsepnya kan sama aja. Nah, maka kalau misalnya kalau ini saya integralkan, maka geser itu sama dengan
Q besar dikalikan X ditambah C kan? Ini kalau diintegralkan, diturunkan, berarti sama dengan Q dikalikan X terhadap C. Maka momen itu sama dengan integral Qx ditambah C kan? Sama dengan apa? Qx kuadrat per 2 ditambah ini saya tulis C1x ditambah C2x. Ya. Jadi momen rumusnya ini. Ini terhadap dx. Ya. Jangan bingung, ini jangan bingung. Ini cuma rumus awalnya aja. Kita lihat nih, kita konsistenkan arahnya ya. Kalau ke atas positif, kalau arahnya ke bawah negatif. Lentutan kan kalau kita gayanya aksial atau gravitasi, pasti dia lentutnya bakal ke bawah. Maka arahnya negatif ya. Jadi kita samakan semua nih. Negatif, negatif. Biar nggak bingung arahnya. Nah, sekarang gimana kita mengkorelasikan rumus persamaan ini dengan variabel yang sudah kita buat ini? Ini Q besar sama dengan, ini saya tulisnya Q besar aja. Jadi kita sudah punya variabel Q, kita tinggal masukkan variabel X ya. X itu merupakan apa sih? X merupakan jarak yang kita tinjau sebenarnya ya. X itu merupakan jarak yang mau kita tinjau. C1 dan C2 ini apa? Ini koefisien yang kita masukkan terhadap kondisi batas dari suatu struktur. Nah, kondisi batas yang kita punya apa sekarang kalau di balok 56? Karena kita punya persamaan terhadap momen ya. Maka kondisi batas kita juga tidak jauh-jauh dari momen yang terjadi. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat momen 56 nih, momen 56 sepanjang 3 meter ya, terjadi di X sama dengan terjadi di jarak 3. Momen 56 terjadinya kan di jarak 0 ya. Kalau kita lihat dari sini kan 0 sampai ke 3 meter ya. Momen 56 terjadinya di jarak 0 meter. Berarti momen 56 ini terjadi di X sama dengan 0. Lalu momen 65 sebesar 406 ini terjadi di jarak 3 meter. Maka X sama dengan 3. Kita sudah punya M, kita sudah punya X. Maka kondisi batas kita bisa kita masukkan ke persamaan ini nih. Nah, sekarang kita coba ke BC1 ya, kondisi batas yang pertama. Ketika X sama dengan 0, momen yang terjadi itu sebesar minus 8,06 kilonewton meter. Persamaan ini kita pindah ke sini. Ya, maka minus 8,06 sama dengan I-nya berapa? 10. Ya 10 ya. Minus 10 dikali X-nya berapa? X 0 kuadrat per 2 ditambah C1 dikalikan 0. Iya. Tambah C2. Maka C2 sama dengan minus 8,06. Nih ya, ini kalian kunci nih. Kalian sudah dapat nilai C2. Ya. Nilai C2 ini nanti kalian masukkan ke batas boundary condition yang kedua. X sama dengan 3 meter. M Ya. Momen yang terjadi sama dengan berapa? minus 4,06.
Nah, masukkan di angka ini ke dalam persamaan ini. Minus 4,06 sama sama dengan dengan minus 10 10 dikali 3 kuadrat per 2 ditambah C1 kali 3 ditambah C2 kan C2 nya masukkan nih minus minus 8,06. 8,06. Maka C1 sama dengan ini berapa nih? Ini berapa nih? Masukkan dulu nih. Minus 4,06. Ini berapa? 30 coret minus 45 ditambah 3C1 dikurang 8,06 minus 3C1 sama dengan minus 4,06 ditambah 45 ditambah 8,06. Maka C1 sama dengan 16,33 positif. Nah, kalian sudah punya C1, sudah punya C2, ya kan? Maka kalian persamaan ini kalian masukkan jadi persamaan final, ubah menjadi persamaan final. Maka momen yang terjadi di titik X ini angka terserah kalian ya, itu sama dengan min 10x kuadrat per 2. 10 per 2 berapa? 5 ya, berarti minus 5x kuadrat ditambah 16,33x dikurang 8,06. Ini momen persamaan momen kalian untuk ini. Jadi ketika kalau saya tanya berapa momen di 2 meter, ganti X-nya dengan angka 2, itu merupakan besarnya momen di 2 meter. Iya. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Titik 4 berarti 0,81 itu ya. Sisanya ikuti semua. X di 3 meter atau X di mana nih? Misalnya 3 meter. Kalau dia 4 meter atau 5 meter ya X-nya di ujungnya berapa? 5 meter. Kalau misalnya 5 meter ini ganti 5. M-nya berapa ini ujungnya? Rumusnya ikuti aja. Kalian ketemu C1 dan C2, masukkan ke persamaan. Gitu aja. Ini kita sudah ketemu persamaan momen kalian di setiap titik. Ini kan kebetulan kan karena momennya ada 3, momen kan terjadi di balok, momen untuk terjadi di balok ada 3, maka nanti kalian akan menemukan 3 persamaan momen yang kalian gunakan untuk kebutuhannya masing-masing. Gitu ya. Nah sekarang